Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Aulia Utami Putri, SIP MSI, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman kepada kita semua. Pertama-tama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama kelompok 7, yaitu Puspa Maharani, Saraswati Soliha, Alamanda Afrina, dan Alba Pratama. Dan saya selaku moderator kelompok 7, yaitu Putri Clara Francis. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, saya persilakan kepada kelompok 7 untuk mempresentasikan materinya. Baiklah, saya akan membahas tentang pengertian Kota Makassar dan Kabupaten Tanah Toraja. Kota Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, yang terdiri sejak tahun 1420. Pernah bernama Kota Ujung Padang sejak 1971 hingga 1999. Ini merupakan kota terbesar di wilayah Indonesia Timur dan pusat kota terbesar ketujuh di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Palembang. Kota ini terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi, menghadap Selat Makassar, dengan suku Makassar sebagai penduduk asli kota ini, dan sebagian besar penduduknya adalah Kota Makassar atau Tumangkasara. Tanah Toraja adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota dari kabupaten ini ada di Kecamatan Mangkale. Tanah Toraja memiliki luas wilayah 2.054,30 km persegi dan pada pertengahan tahun 2002 memiliki penduduk sebanyak 2.070,98 jiwa dengan kepadatan 130 jiwa per kilometer persegi. Kedua wilayah tersebut sama-sama terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Namun keduanya memiliki perbedaan dalam pembangunan ekonomi. Perbedaan dari keduanya yaitu sebagai berikut. Perbedaan sumber daya alam antara Kota Makassar dan Kabupaten Tanah Toraja. Sumber daya alam pada Kota Makassar cukup kaya yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Sumber daya alam yang melimpah di Makassar, seperti potensi kelautan, potensi bahari, potensi pertanian. Dan Kabupaten Tanah Toraja pada umumnya wilayah di kabupaten ini dikelilingi oleh lereng curam dengan kemiringan rata-rata di atas 25%. Kondisi ketinggian serta kelerengan tersebut menjadikan kabupaten ini sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang rentan mengalami kejadian longsor ketika turun dengan intensitas dan durasi yang tinggi. Perbedaan sektor investasi antara Kota Makassar dan Kabupaten Tanah Toraja. Investasi di Kota Makassar dapat dikatakan merata, karena Makassar merupakan kota besar yang memiliki potensi pasar yang luas, mulai dari sektor industri, perdagangan, pariwisata, pertanian, dan sektor lain. Pada Tanah Toraja, beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi ketidakmerataan investasi di Tanah Toraja, antara lain seperti aksesibilitasnya, kurangnya infrastruktur, kurangnya promosi, kurangnya sumber daya manusia yang terampil, dan peraturan yang sulit dipenuhi. Perbedaan kondisi perdagangan antar daerah, antara Kota Makassar dan Kabupaten Tanah Toraja. Laju perdagangan di Kota Makassar terbilang lancar karena
mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lintas dari arah selatan dan utara dalam provinsi di Sulawesi. Sedangkan Tanah Toraja pada sektor perdagangannya tidak lancar dikarenakan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterpencilan, infrastruktur yang kurang, perbedaan budaya, kurangnya ketersediaan modal, dan pengaruh alam. Next. Baik, selanjutnya yaitu perbedaan pembangunan sektor industri. Yang pertama yaitu pada Kota Makassar, pembangunan sektor industri di Makassar terbilang tinggi karena sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan merupakan pusat bisnis dan ekonomi di wilayah tersebut. Kemudian pada Tanah Toraja, pembangunan sektor industri di Tanah Toraja ini dapat dikatakan rendah karena Tanah Toraja yang terletak di pegunungan Sulawesi Selatan memiliki sektor industri yang lebih terbatas. Kemudian yaitu perbedaan demografis. Pada Kota Makassar, populasi penduduk Kota Makassar sekitar 1,6 juta jiwa dengan mayoritas populasi di Kota Makassar adalah usia produktif yaitu 15 sampai 64 tahun. Kota Makassar memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Tanah Toraja. Kemudian sebaliknya, Tanah Toraja memiliki populasi sekitar 232.000 jiwa dengan mayoritas penduduknya berusia di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas. Tanah Toraja hanya sekitar 34,78% yang telah menyelesaikan pendidikan menengah atas atau lebih tinggi. Selanjutnya yaitu perbedaan mobilitas faktor produktif. Pertama yaitu Makassar. Mobilitas Kota Makassar dapat berperan penting dalam meningkatkan faktor produktif di daerah tersebut. Beberapa faktor produktif yang dapat dipengaruhi oleh mobilitas Kota Makassar antara lain, yang pertama yaitu aksesibilitas transportasi, yang kedua peningkatan lapangan kerja, dan yang terakhir yaitu peningkatan perekonomian. Kemudian pada Tanah Toraja, mobilitas di kabupaten ini pada tahun 2010, panjang jalan menurut pemerintahan yang berwenang di Kabupaten Tanah Toraja 1.243 km yang terdiri atas 43 km jalan negara, 40 km jalan provinsi, dan 1.160 km jalan kabupaten. Panjang jalan menurut jenis permukaan di Kabupaten Tanah Toraja terdiri atas 290,90 km jalan aspal, 310,95 km jalan kerikil, dan 546,95 km jalan tanah. Next. Yaitu strategi pembangunan ekonomi antara Kota Makassar dan Kabupaten Tanah Toraja. Kota Makassar. Strategi yang digunakan Kota Makassar yang pertama yaitu strategi pembangunan ekonomi dalam pengembangan fisik. Yang pertama yaitu meningkatkan infrastruktur fisik, yang kedua yaitu pengembangan kawasan industri, yang ketiga yaitu peningkatan sektor pariwisata, yang keempat peningkatan sektor pertanian, dan yang terakhir yaitu peningkatan sektor perikanan. Masih pada Kota Makassar, strategi pembangunan dalam pengembangan dunia usaha. Yang pertama yaitu meningkatkan akses permodalan, yang kedua yaitu peningkatan akses pasar, yang ketiga yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu strategi di Kota Makassar dalam pembangunan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu peningkatan produksi sumber daya alam, yang kedua yaitu diversifikasi produk sumber daya alam, yang ketiga yaitu peningkatan nilai tambah sumber daya alam. Sedangkan pada Tanah Toraja, yang pertama yaitu menggunakan strategi dalam pengembangan fisik juga. Yang pertama, pengembangan potensi
wisata alam dan budaya. Yang kedua, pengembangan industri pertanian dan perikanan. Yang ketiga, pengembangan potensi energi terbarukan. Yang keempat, pengembangan potensi pertambangan. Yang kelima, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan yang terakhir, peningkatan infrastruktur. Selanjutnya, strategi Tanah Toraja dalam pengembangan dunia usaha. Yang pertama yaitu peningkatan akses modal usaha, yang kedua yaitu pengembangan sumber daya manusia, yang ketiga promosi dan pemasaran produk lokal, yang keempat peningkatan infrastruktur, yang kelima pengembangan kawasan industri, yang keenam peningkatan keterlibatan masyarakat dalam dunia usaha. Selanjutnya, itu strategi pembangunan dalam pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu peningkatan pendidikan dan pelatihan, yang kedua yaitu mendorong keterampilan teknis, yang ketiga pengembangan kewirausahaan, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja pada Tanah Toraja. Paradigma baru pembangunan ekonomi Makassar. Makassar. Komponen paradigma baru pembangunan ekonomi Makassar yang pertama, peningkatan produktivitas, yang kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang ketiga, peningkatan daya saing industri, yang keempat, peningkatan investasi dan kerjasama, yang kelima, peningkatan pengembangan ekonomi berbasis masyarakat, yang keenam, pengembangan teknologi dapat membantu menggerakkan sektor ekonomi Kota Makassar. Kemudian B, pengembangan teknologi dapat membantu menggerakkan sektor ekonomi Kota Makassar. Konsep lama pembangunan ekonomi Kota Makassar lebih banyak difokuskan pada sektor tradisional seperti sektor perikanan, pertanian, dan perdagangan. Pemerintah Kota Makassar pada masa lalu lebih banyak membangun infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan untuk mendukung kegiatan ekonomi di kota tersebut. Namun pada saat ini, konsep pembangunan ekonomi Kota Makassar telah mengalami perubahan dan lebih banyak difokuskan pada pengembangan sektor modern, seperti industri kreatif dan ekonomi digital. Kemudian Tanah Toraja, komponen paradigma baru pembangunan ekonomi Kabupaten Tanah Toraja. Yang pertama, pariwisata. Yang kedua, industri kreatif. Yang ketiga, perbedaan budaya. Yang keempat, agrowisata. Dan yang kelima, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemudian, konsep lama dan konsep baru pembangunan ekonomi Kabupaten Tanah Toraja. Konsep lama dalam paradigma pembangunan ekonomi pada Kabupaten Tanah Toraja adalah model pembangunan yang berfokus pada sektor pertanian dan perkebunan. Sejak lama, Kabupaten Tanah Toraja dikenal sebagai daerah penghasil kopi dan coklat yang berkualitas. Kemudian, peran pemerintah dalam perbandingan pembangunan ekonomi Kota Makassar dan Kabupaten Tanah Toraja. Pemerintah memiliki peran yang penting dalam memperbandingkan pembangunan ekonomi antara Kota Makassar dan Kabupaten Tanah Toraja. Berikut adalah beberapa peran pemerintah yang dapat dilakukan dalam memperbandingkan pembangunan ekonomi antara kedua wilayah tersebut. Yang pertama, menyediakan anggaran pemerintah, menyediakan anggaran pemerintah. Kemudian pemerintah perlu menyediakan anggaran yang cukup untuk mendukung pembangunan ekonomi di kedua wilayah. Kemudian kedua, meningkatkan investasi. Investasi pemerintah dapat memperkuat kerjasama dengan investor dalam dan luar negeri untuk menarik investasi ke Kota Makassar dan Kabupaten Tanah Toraja. Hal ini akan membantu meningkatkan potensi ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Baiklah, materi baru saja selesai dibacakan, sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Di sini saya akan membuka satu sesi saja dengan 3 penanya. Baiklah, yang ingin bertanya saya persilakan. Baiklah, sesi tanya jawab baru saja selesai. Sekarang kita memasuki sesi masukan dari dosen pengampu mata kuliah. Kepada Ibu Aulia Utami Putri, SIP MSI, saya persilakan. Baiklah,
Sesi masukan dari dosen pengampu mata kuliah baru saja selesai. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu kesimpulan. Sebelum saya akhiri, Makassar dan Tanah Toraja merupakan wilayah yang sama-sama terletak di Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, kedua wilayah tersebut memiliki banyak sekali perbedaan dalam sektor pembangunan. Ekonomi di antaranya yaitu perbedaan sumber daya alam, perbedaan sektor investasi, perbedaan kondisi perdagangan, perdagangan antara daerah, perbedaan pembangunan sektor industri, perbedaan demografis, perbedaan mobilitas, faktor produktif, perbedaan strategi pembangunan ekonomi, perbedaan paradigma baru pembangunan ekonomi, serta yang terakhir yaitu perbedaan peran pemerintah dalam perbandingan pembangunan ekonomi Makassar dan Tanah Toraja. Dari perbedaan-perbedaan tersebut dapat menyebabkan pembangunan ekonomi pada kedua wilayah tersebut berbeda. Baiklah, kesimpulan sudah saya bacakan. Saya mohon maaf apabila kelompok saya ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.